Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami langsung saja. Ya, Eh, Atas apa yang disampaikan Yai Afan tadi dari 5 poin, saya tidak akan mengadakan pertanyaan, cuma berharap sangat dengan sangat di poin 3, yaitu kelulusan S1, S2 tidak boleh melanjutkan pada tahun yang sama ke jenjang berikutnya. Karena itu tidak akan memberikan pengabdian kembali kepada mahasiswa yang sudah lulus kepada daerah masing-masing. Sedangkan kami dari Pergunu mempunyai harapan setelah lulus di dalam tahun itu pulang dulu kami bisa mengevaluasi sejauh mana ilmu yang didapat dan sejauh mana pengabdiannya terhadap Pergunu maupun pondok pesantren, utamanya universitas, sehingga itu berbentuk secara nyata. Nah, hal ini perlu juga diberikan aturan secara tegas untuk tidak diterima sebagai beasiswa, tapi diterima sebagai mahasiswa reguler. Eh, yang kedua, poin 4. Di poin 4 ini saya sangat setuju, terutama di dalam tes pembacaan Al-Quran dan pengetahuan tentang kitab walaupun itu tingkat dasar. Karena jangan sampai ada nanti, mohon maaf, menyandang gelar SAG dari Pondok Pesantren Amanatul Ummah, mahasiswa, tapi disuruh baca Al-Quran, apalagi untuk ngimamin, disuruh mimpin tahlil saja, bacaan Yasin, udah nggak karuan. Lah ini bikin citra Pondok Pesantren Amanatul Ummah sangat rendah. Maka dari itu, kami harapkan ini betul-betul ada aturan yang tegas dari Universitas Kiai Haji Abdul Halim tentang tes pembacaan Al-Quran kepada masing-masing PW dan tentang pendidikan dasar agama yang yang dikuasai oleh calon mahasiswa baik S1 utamanya S2 dan S3. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penguatan. Terima kasih Pak Yai Maksum. Untuk selanjutnya dari Maluku, PGNU Maluku. Silakan. Mute masih. Ya, silakan Pak. Masih unmute. Ya, sudah. Pak Zul. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Semoga Zul. kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang ingin saya pertanyakan sederhana terkait apa namanya peningkatan kuota beasiswa khusus untuk PW Pergunung. Mohon yang pertama itu mohon kalau bisa untuk ditambah karena peminat kita semakin bertambah untuk PW Maluku. Yang kedua, untuk ujian online Maluku ini pulau-pulau Pak, jadi kita agak sedikit kerepotan. Mungkin dasar ke depan ini kita akan mengumpulkan mereka di satu titik agar semua peserta dapat mengikuti ujian secara langsung, ujian online secara langsung. Ya, sekian dan terima kasih Pak. Pertanyaan saya cuma itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Afan. Kuota dan seleksinya ya. Baik, dari Maluku Tengah ya. Hmm. Terkait Maluku, Pak. dengan Maluku, kota, Maluku. Provinsi oh dari Maluku, Pak. Maluku, Maluku. Provinsi Maluku. PW, Pak. Oke, PW baik. Maluku. Ya, terkait dengan kota itu memang mungkin dari Maluku sudah pernah mendengar ada provinsi-provinsi yang punya kebijakan khusus dikirim jumlah mahasiswa yang lebih dari kota yang ditentukan. Tetapi kewenangan untuk itu adalah kewenangan di Ketua Umum. Kami tentunya menjalankan apa yang diarahkan kepada kami oleh Ketua Umum. Jadi mungkin
Ya, kalau saya ngomong ini karena saya orang yang belak-belakan, ya mungkin di sini masih ada Pak Sekum, ya mungkin Maluku perlu mengundang Pak Yai, kemudian datang Pak Yai ke sana, kemudian Pak Yai diminta untuk menambahkan. Ya itulah biasanya yang dilakukan oleh PW-PW yang dapat kota gajah itu. Kalau kita sendiri kemudian sudah digawi Romo Yai, Pak Afan ini ditambah jumlahnya sekian, ya kita siap begitu. Tetapi kalau saya untuk memutuskan, saya tidak bisa, saya tidak punya kewenangan untuk memutuskan kuota itu. Tetapi saya memberikan cara bagaimana mendapatkan kuota itu, biar Pak Sekum nanti yang mengatur. Ya, dibuat Pak Yai bagaimana hadir di Maluku. Siap, Pak Waret. Ya. Pak Yai, kita sudah pernah Yang- mengundang Pak Yai ke Maluku untuk kegiatan MTQ Pergunu pertama di Provinsi Maluku. Oh, ya, perlu berarti mungkin Pak Zulkifli perlu sowan ini. Biar dapat kuota. Kan begitu. Saya sih apa yang disampaikan ya kita laksanakan begitu. Kemudian untuk tes ya, yang dari Maluku kita memahami ini kendala, monggo silahkan. Kalau nanti ketika jadwal tes sudah keluar dikumpulkan. Memang kami pada tes pelaksanaan tes yang pertama tahun 2023 tes online itu memang banyak kendala dari Indonesia Timur karena sinyal dan seterusnya. Oleh karena itu mungkin jauh hari sebelumnya kita akan menginfokan untuk kemudian bisa dicarikanlah tempat yang sinyalnya bagus dan seterusnya. Karena nanti wawancaranya, tes wawancara dengan dosen yang kami tunjuk itu akan sangat menentukan sekali. Karena kita berkaca pada pengalaman tahun ini yang kemarin ketika kita toleransi itu luar biasa. Kita ada program BTQ, baca tulis Quran, untuk level mahasiswa. Awalnya berjalan baik, tapi lama-lama mahasiswa pun karena sudah besar, diajari hal-hal yang dasar, itu ya banyak suara-suara, wong kita ini harusnya bacanya buku-bukunya Nietzsche, bukunya apa kok disuruh ini, itu banyak nada-nada sumbang seperti itu. Oleh karena itulah kita kita hal-hal yang dasar yang sudah dikuasai karena ini sudah memang level mahasiswa, jangan kemudian pintu surga kepada kami untuk mengajari anak kembali membaca tulis Quran itu kan ya Masya Allah sekali, karena itu lebih baik kami ngajari anak SMP ataupun anak MTS di Pondok Pesantren Amanatul Ummah tentunya itu. Terima kasih itu. Oke, terima kasih Pak Afan. Selanjutnya Pak Ihsan dari PW Lampung. Ya, Pak Ihsan. Unmute. Silakan Pak Ihsan. Masih unmute. Ya sudah ini ya. Silakan Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ojin atas waktunya. Ya. Ya, pimpinan Pergunu Pusat. Di sini saya mempunyai usulan ya, bukan pertanyaan tapi usulan yang mungkin bisa ditanggapi nanti untuk mahasiswa yang sudah dikirim ke Universitas Kiai Haji Ibrahim dan sudah belajar di sana dan sudah menyelesaikan studinya. Saya berharap sih untuk pengambilan ijazah mungkin yang harus ada komunikasi dengan PW Pergunu yang mengirimkan supaya ada komunikasi antara mahasiswa dengan PW-nya, karena dari pengalaman tahun ke tahun beberapa tahun ini sudah mulai ada beberapa mahasiswa yang belajar di UHADS itu tidak pernah sowan lagi ke PW Pergununya, sedangkan kita hubungin menghilang, sudah dapat ijazah menghilang, kan seperti itu. Bahkan kita di PW Pergunu Lampung ini setiap bulan Syawal mengadakan halal bihalal seluruh santri dan wali santri. Dan santri yang masih ada di IHAD, yang wali santrinya kita kumpulkan, kita pertemukan,
guna untuk silaturahim wali santri. Tapi berjalan seiring jalannya waktu sudah mulai kendor seperti itu, sehingga banyak sekali mahasiswa yang sudah menyelesaikan, tahu-tahu sudah nggak ada. Jadi harapan saya supaya ada komunikasi nanti antara mahasiswa yang sudah selesai di UHADS itu tetap ada komunikasi. Padahal kami dari tahun 2015 itu mengirimkan mahasiswa itu selalu menggunakan fakta integritas. Fakta integritas itu setelah lulus minimal 1 tahun harus mengabdi di pergunung. Tetapi pada kenyataannya ada eh, mahasiswa yang sudah lulus lupa akan PW-nya seperti itu. Makanya kami berharap apabila ini ada kan setidaknya setelah belajar di Universitas Kiai Haji Abdul Halim, mereka tidak lupa kembali ke kandangnya dulu gitu. Tidak lupa kembali ke kandangnya dulu, ada komunikasi dengan PW-nya, sehingga setelah mereka lulus pun kita bisa mengarahkan, kita bisa terus mengontrol untuk berkontribusi terhadap NU. Demikian usulan dari saya, Pak Fauzin. Tidak panjang lebar, Pak Afan. Seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masukan ya yang luar biasa, sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini pertanyaan-pertanyaan terkait dengan persyaratan melalui chat. Ini nanti akan dikirim lewat PW ya, Pak Afan. Nanti supaya dilihat apa saja persyaratan-persyaratannya, waktunya. Ini kan setelah sosialisasi ini akan dimulai untuk kegiatan berikutnya. Dan itu nanti informasi melalui PW ya Pak Afan. Monggo Pak Afan. Tadi saya pintas ada muncul chat dan itu pertanyaan yang bagus, yang menarik, yang perlu saya tanggapi, yaitu terkait dengan berapa lama beasiswanya. Nah, mahasiswa ini tidak dikenai biaya perkuliahan per semester dengan ketentuan untuk S1 4 tahun. Jadi 8 semester. Jadi kalau tidak lulus dalam 8 semester untuk S1, maka semester ke-9 dia dikenai biaya reguler. Semester 10 dikenai biaya reguler. Begitu. Jadi beasiswanya S1 8 semester. S2 4 semester. S3 itu 6 sampai 8 semester. Itu. Ini perlu dipahami. Jadi kalau nanti ada S1, ini umumnya S1 ini. Umumnya S1 itu pasti ketika tidak lulus pada semester 8, semester 9-nya dikenai tagihan reguler. Karena memang negara pun juga begitu. Negara loh ya. Itu ada batas beasiswa. Nanti kalau nggak begitu, ya mereka jangkep-jangkepi sampai 14 semester kan ya pusing nanti. Saya rasa itu. Kemudian terkait Mas Iksan, usulan dari Lampung, ini kita tampung dulu. Memang usulan ini pernah masuk kepada kami dari wilayah lain, tetapi kemudian kami juga masih mempertimbangkan yang lain. Ya, bukan kami tidak percaya, tetapi masih ada kebimbangan di antara kami ketika ijazah itu dilimpahkan kepada PW, nanti jangan-jangan ada problem lain yang muncul begitu. Oleh karena itu ini masih kita pertimbangkan. Jadi nanti yang ngambil ijazah itu dari PW-nya. Nah, ini juga kita masih berpikir apakah itu nanti tidak ada potensial yang lain. Begitu. Oleh karena itu memang benar apa yang disampaikan Pak Iksan terkait dengan ya sudah lulus, sudah dapat ijazah menjadi sulit untuk komunikasi dan seterusnya, ini tentu kita pertimbangkan. Tetapi kami belum bisa membuat keputusan saat ini. Itu, terima kasih. Oke, ya. Selanjutnya ini ada chat dari Bu Saada, Pak. Kalau Bu Saada Jember baru lulus pasca 2023. Insya Allah mau lanjut S3. Membawa putra kulo sendiri S1. Asrama pondok yang ingin kulo tanyakan bagaimana dengan ijazah
pasca angkatan wisuda 2023 belum keluar, solusinya gimana Pak Yai? Mohon pencerahan. Pasca S2 Iya. lulus tahun 2023 sudah keluar. Mm-mm. Sudah keluar, saya jamin sudah keluar karena kemarin dirapatkan sudah keluar. Kalau belum bisa mengambil, itu pasti ada hal lain. Tapi kalau syarat-syaratnya sudah terpenuhi, tentu bisa diambil karena ijazahnya sudah ada. Nah, pertanyaannya bagaimana TOEFL-nya? Bagaimana dengan jilitan yang sudah diserahkannya? Bagaimana dengan submit jurnalnya? Nah, ini kan ketentuan dari universitas, bukan ketentuan dari pergunu gitu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Bapak Ibu semuanya, untuk selanjutnya dari Jambi, Pergunu Jambi. Silakan Pergunu Jambi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa on cam? Ya, videonya nih. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan. Ya, yang kami hormati dan kami muliakan pengurus PP, Pak Apan, yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan berkenaan dengan rekrutmen beasiswa PP Pergunu, ya, khususnya di masalah yang di Jambi. Di timeline yang diberikan oleh PP Pergunu, mulai dari rekrutmen proses sampai pada proses seleksi sampai kepada pengiriman, itu menurut kalender akademik yang ada di universitas atau perguruan tinggi yang di Jambi itu terlalu jauh, ya. Jadi maksudnya begini, anak yang lulus yang menunggu kelulusan terlalu lama sehingga mereka mengkhawatirkan begini, syukur-syukur nanti kalau kita bisa diterima di beasiswa. Kalau kita tidak bisa diterima oleh beasiswa, kita mau kuliah di mana lagi? Jadi yang terjadi di sini ada mahasiswa yang lulus tetapi mereka tidak bisa melanjutkan ke Universitas Kiai Abdul Halim. Kenapa? Karena mereka sudah memilih perguruan tinggi yang lain. Kekhawatiran mereka itu tadi. Jadi kalau bisa kami sarankan melalui Kang Apan, PP Pergunu yang mulia, mungkin pemberangkatan silakan sesuaikan dengan kalender akademik yang di Universitas Kiai Abdul Halim. Tetapi ketentuan kelulusan mungkin bisa dipercepat, Yai. Kenapa kita menjaga kekhawatiran calon mahasiswa ini? Apakah mereka lulus atau tidak, begitu kan? Yang terjadi kami di sini begitu, Yai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menanyakan bagaimana prosesnya sekarang tentang pendirian Fakultas Kedokteran di Universitas Kiai Abdul Halim. Kenapa? Karena kemarin juga rame-rame dibicarakan di Universitas Kiai Abdul Halim. Dan informasi itu sudah dibaca, sudah terdengar oleh kawan-kawan yang DPW Pergunu. Dan mereka menanyakan bagaimana sekarang progresnya begitu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak ya, Pak. Baik, dari Jambi ya, terima kasih. Ya. Saya ucapkan tadi memang ini kemarin sempat dibahas di dalam rapat kita. Karena itu kemudian toleransi waktu pengumuman, jadi tes kita akan diumumkan, termasuk tes Universitas Kiai Haji Abdul Halim, itu tanggal 1 Agustus. Itu kemarin ada yang minta di bulan Juli, tapi kemudian kita juga belum siap karena mempertimbangkan hal-hal yang lain. Jadi silahkan PB melaksanakan tes selesai setelah nanti edaran dari PP Pergunu terkait dengan beasiswa PP Pergunu ini diedarkan, silakan melaksanakan tes, dan tes kita akan dilaksanakan pada Juli minggu kedua, tes UAC-nya, tes dari universitas, dan akan diumumkan pada tanggal 1 Agustus. Jadi 1 Agustus sudah keluar dari Universitas Kiai Haji Abdul Halim usulan beasiswa yang diterima. Nah, karena apa? Karena memang apa yang disampaikan dari Jambi itu rasional,
dan benar adanya ketika tahun lalu kita terlalu molor di dalam mengumumkan ketentuan siapa yang diterima. Kalau tahun ini 1 Agustus akan sudah diumumkan untuk kedatangannya pada akhir September. Terima kasih. Itu. Ya. Kemudian terkait dengan kedokteran, wacana terkait Fakultas Kesehatan memang menjadi prioritas Pak Yai, tetapi belum tahun ini. Jadi Pak Yai memang setelah mendirikan Fakultas Pendidikan yang ada pendidikan umum itu, memang beliau akan mendirikan Fakultas Kesehatan, tapi memang belum tahun ini. Ya, semoga setelah 02 dilantik kemudian menjadi lebih cepat adanya. Ini Pak Sekum ya. Terima kasih. Ini tadi ada pertanyaan dari ini untuk tes tidak ada biaya ini tes. Ada biaya yang tidak ada. Kemudian ini ada saran nih Pak Yavan, calon mahasiswa baru yang bukan dari pondok memiliki sertifikat atau ijazah TPQ TPA. Ya tidak harus ya. Oke, ya berikutnya dari Kepulauan Merauke ya, silakan Kepulauan Merauke. Ini 3 lagi ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Meranti ya, silakan. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur suwun Pak Yai waktune. Ini Pak, alhamdulillah saya selaku pengurus BC Pergunu Kepulauan Meranti untuk Provinsi Riau, dan sekarang alhamdulillah juga menjabat sebagai kepala madrasah nih Pak. Sebuah kebanggaan bagi kami Pak, untuk madrasah kami alumni yang sudah kuliah tahun 4 tahun atau 5 tahun yang kemarin udah ada alumninya Pak, dan tahun semalam alhamdulillah udah ada ngutus lagi. Dan yang membanggakan untuk Universitas Abdul Halim ini Pak, alumninya yang S2 kami terima untuk menjadi tenaga pendidik di madrasah kami. Itu sangat luar biasa Pak. Untuk ini Pak, masalah untuk beasiswanya itu apa seluruh prodi atau memang tertentu saja Pak? Itu yang perlu saya tanyakan. Dan yang kedua, mungkin hanya sekedar usulan gitu Pak, untuk sosialisasi masuknya di Universitas Kiai Haji Ahmad Abdul Halim ini kalau bisa Pak sedikit dipercepat waktunya, karena bulan 3 itu anak-anak kami yang duduk di kelas 12 sudah ujian. Biasanya kami menerima sosialisasi itu setelah anak-anak melaksanakan ujian, sehingga untuk memberikan sosialisasi atau memperkenalkan atau mencari calon mahasiswanya itu agak sedikit susah Pak. Jadi itu hanya usulan, sekedar usulan. Untuk selanjutnya terima kasih pada Bapak Kiai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, ya Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih dari Meranti Riau. Alhamdulillah senang kami mendengarnya ketika alumni-alumni bisa mengabdi di lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh teman-teman dari pengurus wilayah Pergunu. Yang kedua tadi terkait dengan seleksi, kami sudah menentukan untuk seleksinya pada bulan Juli, minggu kedua, untuk seleksi di kita. Kenapa? Karena kita juga harus mengikuti mekanisme dari dari mahasiswa reguler kita, di mana mahasiswa reguler kita yang dari wilayah Mojokerto dan sekitarnya itu biasanya di bulan Juli baru kemudian siap untuk kemudian melakukan tahapan-tahapan seleksi yang ada di dalam kita. Oleh karena itu kita juga mengikuti mekanisme itu, sehingga nanti mungkin dari teman-teman yang mengalami hal yang sama dengan seperti halnya yang dari Meranti Riau,
Mungkin bisa dikomunikasikan, silakan sosialisasi terlebih dahulu dari masing-masing wilayah, monggo. Tetapi kemudian tes di Universitas Kiai Haji Abdul Halim akan dilaksanakan pada bulan Juli pada minggu kedua. Itu, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya ini ada usulan Pak terkait dengan pengambilan ijazah. Ini diusulkan dari Sulawesi Tengah, harus ada rekom dari PW masing-masing, kemudian PP Pergunung maupun dari pihak UKAJ. Mempersyaratkan ada pengabdian minimal 1 tahun di daerah asal masing-masing. Ini untuk yang Pergunung ya. Oke. Selanjutnya dari Jogja, Pak Rustam. Silakan Pak Rustam. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator. Terima kasih Bapak Pergunu. Terima kasih Rektor dan Gus Afan. Ya, kemarin 2003 kami sudah mengikuti tes baik dari PW dan dari PP. Nah, apakah kami ini tes lagi atau tidak gitu. Dan alhamdulillah kemarin sempat rapat awal itu yang lulus itu saya dikirim sama Gus Yudi, terus sempat ikut. Habis itu tidak ada komunikasi lagi dengan yang rapat-rapat sebelumnya, kan ada komunikasi tuh. Ada beberapa yang lulus waktu itu Zoom bareng, tapi kami tidak ada kontak grup atau media komunikasi setelah itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi sempat disinggung dengan pembayaran ya tadi. Nah, kalau saya membaca di formulirnya itu untuk ujian terbuka dan tertutup itu udah seperti itu atau nanti ada dispensasi lagi? Matur sembah nuwun, Gus Afan. Moderator, matur nuwun. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Rustam dari Jogja. Untuk S3, apabila dinyatakan diterima pada tahun sebelumnya, kemudian ternyata tidak masuk karena halangan hal-hal tertentu komunikasi atau apa, maka ya harus ikut tes lagi pada tahun ini. Satu. Yang kedua, ini yang perlu dipahami untuk mahasiswa S3, bahwa bukan hanya S3, S2 atau S1, semua bentuk ujian, S1 contoh, ujian proposal, ujian skripsi, S2, ujian proposal, ujian tesis, itu mereka juga dikenai pembiayaan. Maka ujian S3 pun mulai ujian kualifikasi, ujian proposal, ujian seminar hasil, ujian tertutup dan terbuka, itu juga ada pembiayaannya. Pembiayaannya ada di dalam edaran-edaran brosur kita, sudah ada. Itu saja. Jadi sangat jelas menurut saya, karena memang ujian ini dibuat mengcover honorarium terhadap para penguji. Ya, kalau S3 kalau pembiayaan ujian S3 jangan dibandingkan dengan pembiayaan ujian S2, tapi dibandingkan dengan pembiayaan ujian S3 di tempat lain. Ya harus begitu. Karena untuk profesor penguji di S3 itu kita juga banyak profesor yang dari tempat kampus-kampus lain, kan ya kan ini terkait honorarium beliau-beliaunya, tentunya begitu. Oke, terima kasih. Ya, ini ada masukan juga Pak Afan dari Muhammad Fihris Khalik untuk menghindari overstudi, mungkin mulai semester 7 ini berarti yang semester 1 ya, dibuatkan klinik pra penelitian dan klinik penulisan tugas akhir. Ini mungkin masukan bagus juga bagi mahasiswa yang belum selesai menulis penelitiannya. Ya, izin masuk lagi Gus. Jadi kemarin saya ada komunikasi dengan nomor yang dikasih Gus Yudi itu dari pihak rektorat, tapi katanya memang harus menyelesaikan yang pengurus-pengurus sebelumnya dulu, katanya gitu. Jadi nanti masuknya setelah ini selesai dulu baru masuk berikutnya. Ya sudah, kita nunggu akhirnya. Enggak.
sehingga Oke. nggak tahu ada kebijakan baru sehingga harus tes lagi gitu. Ya tadi ya harus mengikuti kebijakan yang ada. Oke, selanjutnya Pak Ivan Mahfud ya. Silakan Pak Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muliakan, kami hormati para petinggi perguruan dan perguruan tinggi UAJ. Yang kami tanyakan Pak, ketika kita sudah daftar masuk di MPI karena PBA belum ada S2-nya, ini S2 yang kami tanyakan Pak. Karena menunggu PBA, menunggu S2 bahasa Arab, karena belum ada mau daftar ke sana, kita daftarnya masuk ke MPI Bapak. Kemudian begitu tahun depan umpama bahasa Arab itu ada, kita pindah jurusan gitu. Apa boleh begitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena sudah malam. Ya. Oke. Baik Pak. Jadi terkait S2 PBA, saya menyampaikan sampai saat ini kita belum memegang SK-nya. Sehingga kami belum bisa menyampaikan terkait ada dan tidaknya S2 PBA pada tahun depan. Tetapi apabila ada, maka ketika kemudian mau berpindah, ya berpindah boleh, tetapi kembali ke semester 1. Itu. Ya begitu memang mekanismenya. Itu. Yang jelas sampai detik ini belum ada S2 PBA. Tetapi ini saya sampaikan, proposal kita sudah kita submit, sudah dievaluasi oleh pihak yang akan menerbitkan SK dan seterusnya. Tetapi belum ada SK yang turun di tangan kami pada saat ini. Ya, apabila nanti tiba-tiba bulan Oktober kita dapat SK, kemudian yang sudah terlanjur di MPI mau pindah, ya pindah nggak apa-apa, tetapi ya kembali ke semester 1 kan ya begitu. Oke, terima kasih itu aja. Oke, mungkin yang terakhir untuk yang chat ini Pak, biaya ujian tertutup dan terbuka itu berapa Pak Kiai? Ini S3 berarti ini. Saya untuk nominal biayanya pastinya lupa, ya karena harus buka brosur dan seterusnya. Tetapi sepertinya tidak tidak semahal ketika saya S3 kan gitu aja. Itu. Ya nanti bisa calling sendiri ya. Ya, bisa ada kok di brosur kampus kita ada. Iya, nanti bisa dilihat di browser ya hal-hal yang ini, dan nanti juga akan disusuli juknis tertulis Bapak Ibu semuanya, surat edaran ya, tentunya di situ insya Allah juga memuat beberapa banyak hal yang barangkali yang belum tercover pada kesempatan kali ini. Demikian Bapak Ibu tentang sosialisasi beasiswa untuk PP Pergunu tahun 2024 oleh Universitas Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Terima kasih Pak Afan yang telah memberikan informasinya secara detail, sekaligus memberikan berbagai informasi tanya jawabnya. Dan terima kasih semuanya dari pihak rektorat dan juga dari sekretaris umum yang telah memberikan solusi, informasi, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang tentunya harus kita tindak lanjuti bersama-sama Bapak Ibu di action nyata di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, mulai dari PP, PW, PC, PAC, dan tingkat ranting serta di satuan pendidikan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami hadirkan bersama-sama, kami suguhkan. Tentunya kami dalam mengatur, melayani Bapak Ibu, dan memfasilitasi pada malam hari ini ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun ada yang hal-hal yang masih kurang, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, apa yang telah kita lakukan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk bangsa yang kita cintai, dan untuk generasi Indonesia ke depan. Dan senantiasa kita berharap
terus bergabung bersama Persatuan Guru Nahdlatul Ulama menjadi basis kita bersama-sama untuk peningkatan kompetensi dan layanan kompetensi generasi menjadi generasi yang terbaik untuk bangsa yang kita cinta ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan marilah kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqditarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Fauzin, terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Sri, semuanya, sukses terima semuanya, kasih Mas berkah Afan. semuanya. Pamit undur diri nggih. Yes, sama-sama. Terima kasih Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, foto bareng ini anak pengen foto bareng lupa tadinya. Monggo ya. Jadi ambil tadi sudah diambil foto oleh admin. Ya. Silakan Pak Rahmat. Bagi Bapak Ibu yang menghendaki itu sertifikat gratis bisa ngisi daftar hadirnya. Tas. Nggih. Oh iya. Enggak, tadi di awal pas WA saya udah masuk ini pakai HP jadi susah kalau buat akhirnya udahlah udah kelihatan ini di Zoom gitu. Saya Mbak Tri dari tadi sih masih WA-an. Di awal itu labil ininya. Sinyalnya saya di rumah sakit ini. Tas. Ya Allah. Ya, ini anak saya. Sedang semuanya sehat ya Allah. Masya Allah. Kita mendoakan semuanya yang di rumah sakit sehat, tambah sehat. Amin. Ibadah haji semuanya lancar, sehat, mabrur. Amin. Amin. Berarti semuanya. Amin. Monggo. Yang belum isi absen ada di atas itu. Di scroll ya, absennya bisa diambil. Yang membutuhkan sertifikat gratis.